nuwun. Para abdi dalem, para tumenggung, para demang, para senopati, para kasatriyaning negari. Ora usah bahasa Jawa wis ben santai, ketemu ngantuk nih Mas. Kan aku mau bahasa Jawa terus ngantuk. Gimana? Mas Agus wis tak terus jadi. Kan tahu maafan ini yo. Oke, J. Niku pancen pawakane wonten iki. Judule Haba Menteri Hayuning Jagat. Saat dirinya masuk ke wilayah situ, jadi kalau persiapan kalau ini Mas, jadi saya udah persiapan kemarin berapa hari yang lalu itu ke Solo sama istri, wes meh beli baju sing komplit tentang busana Jawa dan sebagainya. Kalau nak jadi mau tubas, neng bajunya dereng, buatan sios, makanya terus di tengah perjalanan itu saya berpikir, saya mencoba untuk mengurai bagaimana perkembangan budaya Jawa melalui atau diawali dengan baju dulu. Zaman riyen itu buatan terbatik Mas, buatan lurik, jadi awalnya mungkin yo putih semua karena dulu kan belum semodern sekarang. Dulu semua putih, ikat putih, buatan belakang gitu, ikat putih, baju putih, bawahan putih, kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu, ada dua jenis golongan. Yang satu itu bertani, bercocok tanam, berternak dan sebagainya. Karena itu baju-baju putih tadi semakin lusuh, kena lumpur dan sebagainya. Orang Jawa zaman dahulu memikirkan akan hal itu. Ben ora, paket iya salah nih, kan gitu ya. Nah, terus diirengi, dikotori sisan, pokoknya dengan warna apapun itu yang dicari, bawa areng, gitu, jibuk dikit ke gini, Mas Eyang ya, Mas Eyang ada sini. Oh, dihitamkan agar tidak kelihatan bahwa itu noda. Jadi disisan ke. Terus ada golongan kedua itu suka mengembara, memasuki hutan-hutan dan sebagainya. Ketempean getah, gimana? Ketempean getah, padahal sowan karo ratu. Ketempean getah dan sebagainya. Gen orang ketok bahwa itu sebuah noda atau sebuah kotor, maka daun-daun ini menjadi imajinasi saudara-saudara kita Jawa zaman dahulu. Jadi daun, getah pohon, seperti pelepah dan sebagainya dibentuk menjadi sebuah ornamen, menjadi sebuah gambaran-gambaran di dalam baju tersebut. Ini perjalanannya. Makanya saya memakai sarung putih, terus memakai baju hitam, itu karena adanya evolusi baju budaya orang Jawa zaman dahulu menuju sampai sekarang. Kenapa ada belangkon? Belangkon itu sudah ketika di sini kita dijajah. Jadi ketika ada para penjajah masuk ke sini, terciptalah belangkon. Belangkon itu dari kata belangko, jadi mudah dipakai. Pokoknya instan loh, dan gampang dipakai. Jadi ikat yang seharusnya kemarin itu diubel-ubel angel umum, ya, itu terus jadi dipermudah dengan adanya belangkon. Ingkang dipun betul kali Mbah Jono itu ganteng banget gitu. Nah kalau ikat ini kayak Mas Baron, terus Mas Inten Sami, terus Mas Andi Wau. Jadi kita membuat sebuah bentuk yang lebih keren lah gitu. Itu dari segi pakaian atau baju. Sekarang kita sebelum ke Jamasan, sebelum saya masuk ke edukasi Jamasan, biar teman-teman tahu saya gak ada pusaka sih dan nggak sih. Ada di rumah yang punya pusaka? Orang duwe kabeh wong Jawa ini, wong Jawa di pusaka. Resiasi gak ada, resiasi.
Yo arep terus ora apa-apa wis arep. Tentu arep landing ora masalah. Jadi ada strata Mas. Kalau keris ini dipakai para kesatria dan brahmana. Lebih ke bawah lagi kaum biasa, sudra dan sebagainya itu memakai pisau, pedang dan sebagainya karena untuk berjuang. Yang jelas pusaka itu levelnya brahmana. Hama Menteri Hayuning Jagat tadi adalah sebenarnya semboyan kita semua untuk melestarikan kehidupan ini, untuk menjadikan dunia ini lebih hayu rahayu. Jadi membuat jagat ini semakin baik, kita menjaga dengan cara melestarikannya. Jadi Hama Menteri itu adalah menjaga dan melestarikan maknanya. Terus pertanyaannya, apakah teman-teman ini sudah menjaga dan melestarikan jagat ini? Atau jagat itu macam beda dengan bumi. Jagat itu ada jagat hati kita, atau jagat alam ruh, atau jagat yang lebih tinggi lagi dan sebagainya. Ada jagat langit, langit juga masuk jagat Mas. Jadi jagat itu ada bersab-sab. Bahasa kiranya adalah alam semesta. Nah, sing jenengan lakoni itu sangat membantu melestarikan jagat. Yang jenengan lakukan itu apa? Ngamplengi apa Mas? Jenengan ngamplengi apa Mas? Telapak sikil Pak. Telapak kaki toh, telapak kaki itu dihentak-hentakkan. Itu sebenarnya adalah cara untuk melestarikan, salah satu cara untuk melestarikan kehidupan ini. Yang jenengan percaya sama saya, tahun 2040 bumi akan berhenti. Maka saya mengupayakan untuk mengumpulkan teman-teman ini semua melakukan yang terbaik, memutarkan lagi energi itu agar tidak melambat. Dulu bumi kecepatannya 1.700 km per jam. Terus sekarang melambat menjadi 1.600 sekian. Sekarang melambat lagi, melambat dan melambat. Jenengan nggak merasakan bahwa kecepatan bumi ini sebenarnya lebih cepat daripada kecepatan suara. Kecepatan suara itu 1.200 km per jam. Tetapi kecepatan bumi sekarang sudah 1.600 km per jam. Jadi saya salut dengan teman-teman semua yang pada malam ini datang hadir, pada teman-teman semua yang mau melestarikan jagat, yang mau menjaga keberlangsungan jagat. Jenengan wis wani kiamat dulu Mas. Jadi ini adalah upaya kita, beban saya, beban jenengan. Ada 2-3 orang tidak masalah. Yang penting kita lakukan perputaran itu. PR kita semuanya, kalau memang jenengan ikhlas untuk menjadi pahlawan dunia, orang sah kudu dianggap, tidak harus diakui orang, tidak harus diakui orang kita ini menyelamatkan dunia. Wonder Superman, gitu itu kan harus di shooting ya kan, wah kayak menyelamatkan alam dan sebagainya, nggak usah. Yang penting kita memakai cara kita sendiri. Kalau memang ada teman yang menertawakan kita, belum tahu tentang kegiatan kita, biarkan saja, itu tidak pengaruh. Kalau memang teman-teman tidak ada yang mau, saya akan memutarkan energi saya sendiri melalui diri saya sendiri setiap hari. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang gelem ikut memutarkan energi itu agar energi itu semakin kuat kembali. Jadi kan berpikir diajarin yang apa ya, sekolah-sekolah itu matahari diputari planet gitu tok gimana? Begitu nggih. Jenengan semua kan diajari fisikanya cuma begitu tok. Matahari menang berputar pada porosnya. Terus diputari karo planet-planet. Cuman mantap di situ. Padahal matahari itu berjalan dengan cepat. Matahari itu sambil berjalan sambil diputari. Jadi kayak listrik Mas. Jadi ini adalah lorong energi. Jadi
istilahnya inti energi terus diputari oleh elektron. Paham ya? Listrik kan seperti itu, bisa nyala seperti itu. Jadi matahari sebenarnya nggak diem, matahari berjalan cepat menuju ke langit mana 1, 2, 3 sampai ke langit Sabtu 7, dan nanti ketika posisi sampai langit Sabtu 7 kita sudah waktunya kembali kepada Tuhan kita. Jadi persiapan kita adalah berdoa bareng-bareng, menciptakan kedamaian bareng-bareng antar sesama, seperti filosofi Jawa wong ke wong, jera. Apalagi mas, untuk wong yang pakarti, apalagi itu wong Jawa udah menang apa? Jadi ini salah satu upaya kita ngerti ya. Ampuh? Ampuh? Ini semangat, ampuh semangat. Oke, ya. Jadi apa yang kita lakukan ini bukan sia-sia. Kalau ditanya orang, wih nopo teman-teman dan sebagainya, karena mereka belum tahu, karena teman-teman yang lain belum tahu. Dan saya pengen tepuk tangannya kepada teman-teman kita semua. Hama materi hayuning jagat sudah oke, ya. Sudah paham kan semua kan? Hama materi hayuning jagat. Podo manitio maring Gusti kang Maha Siji. Manitio kang di ilmu sejati. Pindah tenaga tanpa tepi. Mereka tanpa warah, cuma tanpa jenang. Manat kesepakatan harus itu terus tari mulio temah rahayu kontinu. Sekarang saya berdiri dulu. Maksudnya tepuk tangan ini mas? Wah ini ada madu mas? 1, 2, 3, 4, 5, berapa ini mas madunya mas? Madu ini punya siapa ini mas? Ngacem? Wah oke siap. Jadi ini madu ini obat jamu, obatnya mas? Malah nambahin kekuatan. Mungkin Ajeng sing pengen tugas, mungkin langsung kali Mas Baru gitu. Ini madu asli Mas. Oke, madu asli siap. Sekiran saya masuk ya, tak kira ditubin. Sampel terus. Lihat tidur kelas Mas. Ini siapa nih? Sangat. Mogorojo Segoro Muncar. Kita belajar keris ya mas. Ini jenengan udah tahu apa bagian-bagian keris sudah tahu semua? Belum. Om Jawa rapi. Niki cekelan atau nggih ben gampang. Jadi sebelum ada pegangan ini mas, itu ada si kecil. Nah ini Mas Tabrani ini. Wah ini portal mas. Menurut sini ini kan. Nah itu namanya pesi. Apa namanya? Pesi. Oke, pesi. Ampun pesing loh mas. Pesi, oke. Terus ini diminyakin apa nih mas? Mas Antok mana? Aku deh. Diminyakin apa nih mas? Terus yang bagian atasnya. Jadi sebenarnya ada 3. Bagian keris itu ada 3. Pesi. Terus ini genjo. Ini wilah. Paham? Genjo apa gonjo, Pak? Genjo boleh, gonjo boleh. Oke. Genjo atau gonjo, oke. Ini pesi, genjo, terus wilah. Ini pamornya, ini nogo kan macam-macam guys. Ada nogo rojo, nogo kike, ada nogo siluman, ada nogo sosro. Nogo sosro senengane ngombe teh sosro. Terus ini namanya apa mas? Kecil ini. Ambil gajah. Ini namanya buntut. Buntut dong. Aku udah dilali kok guyon. Ini buntut mimi yang kecil pucuk itu. Ini dek kroso mas, mang warahin apa pun? Oh. Terus ini ada huruf do, itu namanya rondo. Ron itu dari kata daun. Daun yang berbentuk huruf do.
do. DHO, do. Nggih. Nah, tanpa H namanya do. Oke. Rondo. Sama meneh iki. Oke. Terus kecil-kecil ini namanya ripandan. Sebutannya ripandan gitu. Jadi ini semakin rumit akan bagian-bagiannya itu akan semakin banyak namanya. Terus ini nanti namanya ada kutub dan sampai ke pucuk dan sebagainya. Jadi ini pamornya adalah Nagaraja Segara Muncah. Ini wong ngono. Oke. Mas, iki lek ngobok iki piye, Mas? Aku mbok diwarahi. Nek sing duwe. Sing duwe. Sing duwe. Ora aku salah piye? Ayo jajal sik. Ono lali kok ora ngono. Ngene apa ngene? Jadi harus paham. Duwe keris kudu paham keris nggih. Niki hafal mboten? Apa sih, Dek? Oke. Kira yang ini sama. Ini sukaan. Enggak. Mohon Pak. Oke, tepuk tangan Mas Anto. Jadi teman-teman udah tahu nggih, bagian-bagian itu ini tak kasih bagian sampelnya saja. Tapi nanti ada keris yang sangat detail. Jadi ini apa lebih detail lagi. Ya Mas Sintik ketinggalan paham nih soal keris. Nggih. Api-api penting. Wah, ini singo barong kembar. Sangat langka. Biasanya singo barong itu satu. Tapi ini kembar. Sampai nanti kok ngerti, Mas? Ini jenengan ini Sultan Agung Hanyokrokusumo. Oke, sebenarnya ini banyak motifnya hampir sama tadi, nggih. Niki buntut mimi, ada rondo, ada iya kan? Macam-macam kan? Ini adalah keris yang bermotif singo barong kembar. Akar nerangke rawan iki kita wis tau kena getah iki, Mas. Nah, ini sebenarnya di mulutnya singo barong itu sebenarnya ada batu, Mas. Batune mbok dol apa piye? Mudasi. Sebenarnya ada batu berwarna. Kalau nggak merah, biasanya hijau. Batu di situ. Terus ini emasnya ya wis dijupuki iki. Teteli. Itu. Jadi Lepas kayu. yang istimewa dari pamor apa namanya barong kembar ini, singo barong kembar itu sebenarnya di batunya. Nah, batunya itu kalau bahasane wong klenek ya, wong mistis dan sebagainya itu batu rubas sebenarnya, Mas. Itu nanti kalau dicelup kayak gitu nanti cairan yang nempel di batu tersebut itu akan berubah warnanya. Sudah mengalami, Mas? Mengalami perubahan warna cairan? Bisa diceritakan? Mau kesini dulu. Kesini dulu. Gini jenengan kok. Kesini dulu. Ya, dulu pernah mengalami nggak ada sebuah fenomena yang unik gitu? Ini dulu waktu pertama kali dapat rendam air, Mas. Airnya merah. Aku tetap merinding. Sangat mas. Yang kata Iya, sangat lagi. Tak mati ini yang metu saya ngendi aku beli ini dari mulut singa yang ini. Yang sini enggak, yang sini enggak. Jadi lebih kuat yang sini ya. Enggak. Terus darah buah rang. Ya kan seperti itu. Oh gitu ya. Oke, bisa dimasukkan. Oke, tepuk tangan. Dibuka kafe. Kita ius, udah paham nggak? Sing cilik dari Itu di mana itu? Dapatnya dari mana, Mas?
Sultan Agung. Ada yang di kecil ini ya? Itu yang kecil. Ini tak buka kabel kok anu Mas. Iya. Usaha ini Pak. Nggak usah aja, Pak. Enggak usah ya. Nggak usah, nggak usah. Ini juga ada motif juga. Iya. Ini aja. Ini hampir sama semua ya. Hampir sama lah istilahnya. Jadi keris itu begitu, hampir sama semua. Keris adalah mahakarya orang Jawa. Tepuk tangan. Jadi saran saya, jangan sampai menelantarkan keris, jangan sampai menyia-nyiakan keris. Ini adalah lambang kehebatan orang Jawa. Tanpa keris jenengan bukan orang Jawa. Yang jenengan banyak keris-keris kita udah dibawa ke Belanda. Banyak buku-buku kuno kita itu sudah dibawa ke Belanda. Jadi ada ribuan buku yang ada di Belanda. Itu misalkan dibanding dengan perpustakaan Jawa yang ada di Indonesia, itu perbandingannya itu 4:1. Bang bayangkan, misalkan di sini ada 1000, di sana ada 4000. Nah, rahasia orang-orang Jawa sudah dipelajari orang-orang Belanda. Namun kita orang Jawa sendiri biasanya lari dengan Jawane awake dhewe. Ngono nggih? Wong Jawa orang Jawa nih biasanya ya seperti itu. Aku dhewe ora hafal Hanacaraka, Mas. Anakku ki hafal dibeda itu. Kowe iso hafal, Nduk? Lah aku belajar kok. Jadi ente sing hafal Hanacaraka? Hafal. Ada? Suaranya. Oke, ini Mas. Kalau ini kan kita tidak jamasi, masalahnya apa namanya ya? Jenenge ubur rampe. Ubur rampe kita sangat terbatas. Ini kemarin mau bawa kembang ya orang kembang, ya kan lali ya. Jadi sebenarnya jamasi keris itu ada caranya. Jadi misal kita siapkan sebuah tempat, terus dikasih air kelapa muda, oke? Misalkan mungkin asin kerawat ya, kasih air kelapa muda dicampur kembang. Fungsinya apa, Mas? Kita kan mau membersihkan nih. Jamasan tuh maknanya membersihkan, merawat, memandikan. Jadi warongko itu harus kita bersihkan. Apalagi ketika karat-karat seperti ini harus dibersihkan. Nah nanti itu pembersihannya itu pakai jeruk nipis sama pace. Jenengan cari pace, tahu nggak? Kudu ya. Jadi dicacah-cacah dimasukin itu cairan tersebut. Nanti suatu saat yang jenengan ada pusaka, next time kita jamasi pusaka bareng-bareng. Jadi apa namanya? Di oset-oset nganggo jeruk nipis itu untuk menghilangkan racun agar tidak begitu kuat. Racun tidak mungkin hilang secara total, tidak mungkin, tetapi akan mengurangi racunnya karena sangat berbahaya misalkan kita pegang-pegang dan sebagainya. Jadi hati-hati nak kita mau pegang sini apalagi wis koyo ngene iki tuwa. Berapa lama, Mas? Jadi gitu. Oke, jadi setelah dibersihkan ya, setelah dibersihkan itu nanti apa namanya, ditiriskan agak dikeringkan, terus nanti dikasih minyak wangi. Minyak wangi orang makani jin sing jero, jangan salah tafsir. Wong Jawa kudu lebih cerdas. Minyak wangi itu untuk merawat pamornya, untuk mengawetkan kandungan besinya agar tidak terserang oleh korosi. Paham ya? Jadi jangan salah tafsir bahwa engko keris diminyaki, dienggo makani jin dan sebagainya. Jangan. Keris menjadi komposisi keris yang paling istimewa atau paling sempurna itu memiliki beberapa komposisi. Pertama, ada besinya, ada logamnya, dan logam itu semakin banyak logam yang dicampurkan, biasanya 3, itu nanti akan menjadi keris yang sempurna. Dicampur logam, dicampur batu sama batu meteor. Jadi antara logam dengan batu meteor itu kalau empu yang lebih ini dikasih tempaan-tempaan sama kayu, terus diapikan.